Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Maya. Oke teman-teman, apa kabar nih semuanya? Masih semangat kan belajar IPS-nya? Tema 4. Hari Rabu kita formatif loh teman-teman. Yuk kita perkuat pembelajaran kita agar pemahaman kita tentang pekerjaan di sekitar kita jadi lebih menarik. Nah, agar diberkahi sama Allah, yuk kita berdoa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa ini juga salah satu contoh perwujudan sila pertama, ya kan? Karena kita yakin sama Allah, dengan berdoa maka Allah akan berkahi ibadah kita, aktivitas kita hari ini. Kegiatan apapun yang dimulai dengan berdoa, maka Allah akan memberkahi. Oke. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita mulai, sekarang teman-teman boleh pause atau stopin dulu videonya. Siapkan buku tulis, pensil, dan penghapus. Oke ya, 1, 2, 3. Silakan, cepet. Di pause dulu ya. Oke sudah. Nah sekarang teman-teman mulai lagi. Nah sebelumnya yuk kita dengar dulu tausiah tentang pekerjaan. Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diadab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang nan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah
maka kebaikan menjadi paripurna. Nah, begitulah pekerjaan di sekitar kita. Kita jangan sepele sama orang yang bekerja sebagai tukang parkir ataupun sebagai apapun yang kita anggap, kayaknya nggak kaya deh. Padahal keberkahan di situ adalah bukan berarti kaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah melihat niat seseorang, ketulusan seseorang. Jadi belum tentu orang yang jadi tukang parkir itu karena dia tuh malas belajar. Bisa jadi karena nggak ada kesempatan untuk belajar, seperti itu teman-teman. Jadi apapun pekerjaannya, jika Allah ridho, maka dan diniatkan untuk ibadah karena Allah, maka pekerjaan itu terasa ringan dan membawa pahala untuk kita. Jadi bagaimana uang diciptakan, bagaimana orang bisa menghasilkan uang dengan keringat yang luar biasa, dan bahkan ketika sudah dapat uang malah Allah nggak ridho. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan dunia. Nah, kadang-kadang mungkin seperti Miss Maya atau teman-teman juga, kadang-kadang kita suka khilaf, kita berjuang mati-matian, terutama kayak Miss Maya nih. Miss Maya sanggup nih bikin video sampai malam, tengah malam. Tapi pertanyaannya sekarang, Miss Maya sanggup nggak beribadah sampai tengah malam untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Sama kayak teman-teman juga, teman-teman sanggup untuk main, untuk di mall berjam-jam, tapi sanggup nggak untuk duduk stay di sama Qurannya, atau sholat khusyuk 5 menit untuk sholat zuhur, bisa nggak? Seperti teman-teman khusyuk kalau bermain games dan lain-lain. Nah, itulah ya, jangan dunia terus tapi akhirat juga. Oke, nggak usah panjang-panjang lebar, yuk kita lihat ke sini. Nah, tuliskan jenis pekerjaan yang ulang lagi ya. Tuliskan jenis pekerjaan yang beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut ini. Nah, sekarang Miss Maya ingin membawa teman-teman ke sekolah dan mengingat lagi kembali apa sih pekerjaan yang ada di sekolah. Pertama, guru mengajar. Ya, sekarang kedua, penjaga sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Maksudnya di sini kalau penjaga sekolah negeri ya, itu untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kalau kita mungkin OB ya, untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, sekarang teman-teman boleh pause video Miss Maya. Pause artinya apa ya? Diberhentikan dulu sebentar. Teman-teman isi 3, 4, 5. Nah, kemudian kira-kira kegiatannya apa yang teman-teman isi di situ ya. Nanti akan kita periksa. Tapi teman-teman jangan curang ya, maksudnya walaupun misalnya nggak lihat, teman-teman jangan langsung play videonya untuk lihat jawabannya. Pause dulu ya. Itu yang ketiga, diberhentikan videonya. 1, 2, 3, stop. Oke, sekarang kita cek jawabannya sama nggak sama Miss Maya. Kalau beda nggak apa-apa kok. Oke, yang pertama security ya, ketiga security, menjaga keamanan sekolah dan siswa. Ya, seperti kita tahu, bapak security kita, kalau teman-teman datang ke sekolah pagi-pagi pasti ketemu beliau, dan kalau teman-teman pulang juga ada beliau ya. Dan kalau kita udah pulang seperti ini nih, security tetap masuk, bekerja sampai malam, sampai tidur di sekolah untuk memastikan bahwa sekolah kita aman, barang-barangnya aman. Oke ya, seperti itu. Nah, ini favorit banget nih ya, ibu kantin atau penjual atau pedagang di sekolah ya. Cuman Miss Maya lebih senang nyebutnya ibu kantin. Nah, itu menjual jajanan makanan yang pasti teman-teman samperin kalau istirahat jam 9.30. Ya enggak, bener gak sih? Sampai jam 10 favorit yang nongkrong di kantin. Kemudian juga pas after break atau sholat zuhur, itu pasti yang masih ada kelebihan jajan ke bawah ya. Kemudian ada kepala sekolah. Kepala sekolah difference ya, sama guru beda banget. Kepala sekolah itu memimpin sekolah Kemudian juga kepala sekolah di sini juga mengambil kebijakan, misalnya seperti nanti ada kegiatan 10 November misalnya, itu dari pimpinan, atau kadang-kadang kayak anak-anak nanti 17-annya begini-gini konsepnya. Nah, itu dari pimpinan kepala sekolah, dan kebijakan lain-lainnya yang diambil oleh pimpinan atau kepala sekolah ya. Nah, gimana teman-teman? Bener enggak jawabannya? Bener ya. Ada lagi nggak pekerjaan lain? Tadi kan penjaga sekolah itu OB ya. Ada lagi nggak? Ada teknisi yang memperbaiki AC kita dan lain-lain. Sekarang kita lihat pekerjaan berikutnya. Kemudian kita akan membahas pekerjaan seorang ayah. Kita baca ya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, jadi teman-teman harus bangga ya sama ayahnya.
apapun pekerjaan ayah teman-teman, apapun rupa ayah teman-teman harus bangga. Ibunya juga kerjanya apapun kita harus bangga karena mereka bisa menyekolahkan kita, bisa memberi kita makan dari pekerjaan dan jerih payahnya. Capek banget orang tua kita harus terima kasih sama orang tua kita. Kalau bisa kita pijitin tiap hari. Nah, kenapa nelayan itu termasuk seseorang yang sangat dibanggakan, sosok yang dibanggakan? Kenapa ya teman-teman? Yuk kita akan bahas di sini ya. Capek banget nelayan itu malam-malam pergi ke laut hanya untuk mendapatkan ikan segar untuk kita bisa makan enak, makan ikan yang bernutrisi, berprotein tinggi dari ikan. Nah, kita akan baca bersama-sama teks tentang nelayan. Oke ya. Yuk bareng-bareng bacanya. Yuk ikutin Misma yang baca. 1, 2, 3. Nelayan. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas hingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, di sini ada sedikit salah ya, yang menggunakan sampannya itu terenter ya, atau enggak terenter. Beginilah titik komanya. Jadi inilah perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Si ayah tadi adalah tradisional, hanya menggunakan sampan atau kapal laut kecil gitu ya. Sedangkan yang modern seperti itu. Modern menggunakan kapal besar dan pasti tangkapannya juga lebih besar karena mereka bisa berlayar hingga sampai jauh. Nah teman-teman, sekarang lihat ya video penjelasan dari seorang Pak Guru tentang nelayan tradisional dan nelayan modern, perbedaannya. Selamat menyaksikan. Nelayan dikelompokkan menjadi dua, yakni nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan peralatan modern dalam menangkap ikan, sehingga hasil tangkapannya lebih banyak. Nelayan tradisional dan nelayan modern dapat kita bedakan dari kriteria kerjanya. Yang pertama, metode penangkapan. Nelayan tradisional menggunakan cara yang sederhana, sedangkan nelayan modern teknologinya sudah canggih. Yang kedua, alat. Nelayan tradisional alat tangkapnya berupa pancing, ulur, panah, tombak, dan jebak. Sedangkan nelayan modern menggunakan pancing, jaring, purse seine, dan kapal besar dilengkapi GPS dan sonar. Yang ketiga, wilayah kerja atau daerah operasional penangkapan. Nelayan tradisional sekitar pantai dengan jarak beberapa kilometer saja, sedangkan nelayan modern luas dan jauh bermil-mil dari garis pantai, mampu menjelajah selat dan samudera. Yang keempat, hasil kerja dan hasil tangkapan. Nelayan tradisional lebih sedikit, hanya beberapa kilogram saja, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum cukup untuk menabung dan menambah modal. Tidak bernilai ekonomis penting kalau dijual harganya murah. Sedangkan nelayan modern hasil tangkapannya banyak, bisa mencapai ratusan kilogram,
bahkan berton-ton sekali bongkar kapal. Hasil uangnya bisa ditabung dan menambah modal. Bernilai ekonomis penting, merupakan ikan yang dibutuhkan pasar. Yang kelima, masa kerja. Nelayan tradisional lebih sedikit atau sebentar, hanya beberapa jam saja melaut. Kalau cuaca sedikit tidak mendukung, tidak bisa pergi bekerja. Nelayan modern bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan melaut. Yang keenam, pengetahuan dan sikap. Nelayan tradisional lebih sedikit karena terbatas oleh peralatan. Sedangkan nelayan modern lebih banyak mampu mengakses informasi teknologi yang lebih canggih. Nah, sekarang kita jawab soal berikut ini. Sebelumnya, yuk buka lagi buku tulisnya. Ya, jawabannya nomor 1. Tulis dulu soalnya ya. 1, 2, 3, tulis soalnya. Dan biasa di pause dulu, di stopin dulu videonya, baru nanti di play untuk lihat jawabannya. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3, ketika Mims bilang stop, stop videonya, kemudian teman-teman tulis dan jawab sendiri jawabannya. Nanti kita cross check. Oke, mulai. 1, 2, 3, stop. Play, sudah dikerjakan? Yuk kita bahas sama-sama. 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Ya, ini dia jawabannya. Sampan atau perahu atau jaring dan pancing. Ada yang beda nggak? Nah, sejauh ini seperti ini jawabannya ya. Kalau salah diperbaiki ya. Kalau benar, alhamdulillah. Nah, kemudian soal yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Tadi ada ya di penjelasan Miss Maya yang di teks tadi, kapal mesin, bom radar, dan teknologi canggih sehingga mereka itu bisa mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan mereka bisa jauh ya melautnya. Namun yang jadi masalah di sini adalah dengan kekuatan kapalnya yang besar itu, tapi banyak juga negatifnya, yaitu pencemaran dari bahan bakarnya, kemudian bahaya penggunaan bom yang bisa mematikan bukan hanya ikan-ikan besar, tapi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan yang nggak berdosa. Aduh, maksudnya apa tuh? Ikan-ikan yang nggak bersalah ya, ikan-ikan yang nggak mau yang tidak dijadikan makanan gitu ya, ikan-ikan hias segala macam itu bisa mati, dan juga terumbu karang tempat ikan hidup ya, bahkan rumput laut juga mati, dan itu bisa merusak ekosistem di laut, kehidupan di laut. Efeknya sangat panjang dengan karena ingin pengen cepat kaya gitu ya, dan efeknya sangat bahaya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Soal kelima, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Nah, sekarang teman-teman, hitungan ketiga stop, kerjakan buku tulis ya. 1, 2, 3, stop. Oke, kita play. Sekarang kita lihat jawabannya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika nelayan menggunakan perahu besar dan penangkapan modern? Ya, 1, laut akan tercemar dan ekosistem di laut akan rusak. Maksudnya apa? Ya di sini pasti mengganggu kehidupan ekosistem, itu mengganggu kehidupan laut ya. Nggak hanya ikan, tadi udah Miss bilang. Kemudian laut akan tercemar pasti karena adanya bahan bakar yang berceceran, kemudian juga penggunaan bom segala macam, pasti laut tercemar. Dan yang kelima, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? 1, menggunakan kapal yang hemat bahan bakar, mesti banget. Kalian buat ini ya, buat tanda stripnya atau A atau B gitu. 1, menggunakan kapal yang hemat bahan bakar. 2, tidak menggunakan pukat harimau, bom, dan lain-lain. Apa sih pukat harimau? Pukat harimau itu adalah jaring-jaring besar yang super raksasa yang besar, yang akhirnya menjaring atau menangkap ikan, tidak hanya ikan besar tetapi juga ikan-ikan kecil dan makhluk-makhluk laut lainnya yang terjaring sehingga bisa membahayakan. Karena akhirnya yang mati bukan hanya ikan-ikan yang kita makan, tapi ikan-ikan yang tidak mau dimakan gitu, dan itu membahayakan ya. Apalagi menggunakan bom, itu hanya dapat merusak laut
kita. Allah kasih gratis lautnya, dijaga. Jangan buat senang-senang aja. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya tentang diagram fan. Diagram fan. Tulislah nomor 3-nya ya. Tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut ini. Kenapa Miss Maya memunculkan nomor 3-nya ke sini? Karena agar lebih fokus ya, karena teman-teman belum pernah belajar diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Itu adalah mencari suatu persamaan dari dua perbedaan. Jadi gini, kita mencari persamaan dari perbedaan. Di lingkaran merah itu, teman-teman buat lingkaran merah seperti itu, nanti lingkaran 1, lingkaran 2. Nah, lingkaran itu diukur nanti buat ya seperti ini. Itu untuk nelayan tradisional. Nah, kemudian yang lingkaran 1 lagi, lingkaran birunya itu nelayan modern. Silahkan teman-teman buat sekarang juga, ditulis soalnya, dibuat juga lingkarannya supaya Miss Maya nggak terlalu lama nunggunya. Di stop dulu ya, 1, 2, 3. Ya, di stop, kalian tulis dulu soalnya sama lingkarannya. Kalau udah selesai, buat ya seperti pas di buku ini, kalian tulis di buku tulisnya, nanti baru di play lagi. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Nah, oke, sekarang kita tuliskan ya. 1, orang yang bekerja menangkap ikan di laut. Kemudian kedua, menggunakan perahu kecil. Ketiga, menggunakan pancing dan jaring sederhana. Nah, ini untuk nelayan tradisional. Kemudian sekarang kita lanjut ke nelayan modern. Ya, apa sih yang digunakan oleh siapa sih nelayan modern itu? Kenapa sih beda? Ada nelayan tradisional, ada nelayan modern. Sekarang kita menjelaskan tentang nelayan modern ya. Nah, ayo kita tuliskan nelayan modern, yaitu 1, orang yang menangkap ikan di laut. Kedua, menggunakan kapal mesin. Ketiga, menggunakan teknologi canggih, pukat harimau, radar, dan bom. Nah, teman-teman, boleh di stop dulu, di pause, ditulis dulu ya, takut-takutnya kecepatan. Pause dulu ya. Ingat ya, pertama, Miss Maya ulangi lagi, nelayan modern, orang yang menangkap ikan di laut. Kemudian kedua, menggunakan kapal mesin. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi canggih, pukat harimau, radar, dan bom. Oke, sudah? Kalau sudah, di play lagi. Oke, di play. Boleh di stop kapanpun teman-teman merasa ketinggalan gitu ya. Atau diulang lagi. Nah, kemudian sekarang, ini adalah perbedaannya. Sekarang kita mencari persamaannya. Apa sih persamaan nelayan modern dan tradisional? Di mana? Poin pertama ya. Orang yang bekerja menangkap ikan di laut. Oke, sekarang kita tulis di tengah-tengahnya. Siap ya? Nah, sekarang tuliskan tengah-tengahnya, orang yang menangkap ikan di laut, atau pekerjaan yang bekerja mencari ikan, kepanjangan lah ya. Pokoknya orang yang menangkap ikan di laut. Nah, jadi ketemulah perbedaan dan persamaannya. Nah, ini disebut namanya diagram Venn. Paham ya teman-teman? Sudah dikerjakan? Nah, sekarang selesai sudah pelajaran kita hari ini. Teman-teman sudah tahu diagram Venn, kemudian juga sudah tahu tadi pekerjaan itu betapa di mata Allah itu terpenting adalah ridhonya Allah, bekerja karena Allah. Dan kemudian yang teman-teman ketahui apalagi nelayan itu pekerjaan mulia yang berjasa, dan ada efeknya dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Oh ya, nanti setelah ini tugasnya apa teman-teman? Memfotokan tugas ini sudah selesai ke Miss Maya. Oke, tinggal Miss Maya nilai. Oke. Nah, hasil karya tadi teman-teman yang sudah kita kerjakan tadi sama-sama dikirimkan ke Miss Maya, nanti Miss Maya nilai. Oke teman-teman, dan kemudian tugas teman-teman apa? Menyimak video 34 provinsi yang telah nanti Miss Maya kirim setelah pembelajaran, supaya teman-teman tahu caranya melihat di peta di mana sih letaknya
Aceh, di mana sih letaknya Medan gitu, di mana sih, apa sih bedanya Medan sama Sumatera Utara? Medan itu ibu kota, Sumatera itu provinsi gitu ya. Di mana DKI Jakarta, siapa sih tetangganya Jakarta? Oh, ada Banten, ada Jawa Barat, dan juga ada daerah lain seperti itu ya teman-teman. Lihat kayak misalnya, oh Bali itu di mana sih? Oh Bali deket Pulau Jawa, seperti itu. Jadi teman-teman lihat, disimak lagunya, semoga teman-teman bisa hafal. Ingat ya tugasnya memfotokan yang tadi sudah kita kerjakan sama-sama ini ke Miss Maya. Oke, sekian dari Miss Maya. Oh ya teman-teman, kenapa sih teman-teman tuh wajib ngirimin tugas ke guru-guru? Karena kelas 4 ini menentukan nilai teman-teman di SMP. Karena kan kalau teman-teman pengen masuk pesantren ataupun SMP dilihat dari nilai kelas 4, 5, 6. Jadi siapa yang males ngirimin tugas, aduh bahaya banget nih nanti kalau nilainya kecil. Bapak Ibu gurunya mau ngasih apa kalau teman-teman nilainya kecil ya? Yuk, mumpung ada waktu diburu deh Bapak Ibu gurunya. Bu, saya belum ngerjain tugas apa. Bapak, saya belum ngerjain tugas apa. Karena ingat ya, nilai teman-teman menentukan nanti di SMP loh. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, semangat mengumpulkan tugasnya karena memang kita hidup ini bukan hanya bukan hanya untuk senang-senang juga, tapi juga kita harus susah dulu ya, capek-capek dong ngerjain tugas agar nanti kita senang di kemudian hari, agar dapat pekerjaan yang kita inginkan di masa depan. Jangan malas-malas ngerjain tugas. Oke, bye bye.